Pembahasan tentang residif pada dasarnya merupakan pembahasan yang terkait erat dengan perbuatan pidana. Karena residif terkait dengan seseorang yang melakukan perbuatan itu tidak hanya satu, tetapi juga dua, bahkan berulang. Tetapi yang paling menarik adalah ketika residif ini akan dibandingkan dengan konkursus dan juga bagaimana ciri khasnya serta bagaimana pengaturan di dalam KUHP. Berikut akan kita bahas secara rinci. Mari. Pembahasan tentang residif di dalam hukum pidana sekali lagi masih terkait erat dengan pilar pertama, yaitu perbuatan pidana. Apa yang akan kita bahas? Berikut ini 3 hal penting yang akan kita bahas. Pembahasan yang akan kita lakukan terkait dengan residif terkait erat dengan 3 hal penting ini. Yang pertama adalah pengertian dan perbedaan dengan konkursus. Artinya bagaimanakah residif ini dimengerti dan perbedaannya dengan konkursus. Yang kedua adalah ada berapa macam bentuk residif. Dan yang ketiga, ketentuan residif dalam KUHP. Pengertian dan perbedaan dengan konkursus. Sebagai hal yang pertama, kita sebelumnya akan awali dengan memahami apakah yang dimaksud dengan residif. Residif atau yang dikenal dengan pengulangan ini dimaknai dengan satu istilah sebagai berikut, bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik, yang mana antara delik yang satu dan yang lain merupakan delik berdiri sendiri, akan tetapi salah satu atau lebih dari delik itu telah dijatuhi hukuman oleh hakim sebelumnya. Artinya di dalam pemahaman ini ada suatu histori dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ini telah dijatuhi pidana dan kemudian orang ini melakukan lagi di kemudian hari. Oleh karena itu di dalam pengertian ini kita bisa pahami ada beberapa hal penting tentang residif. Yang pertama adalah pelakunya sama atau orangnya sama. Yang kedua adalah terulangnya perbuatan pidana dengan catatan bahwa perbuatan pidana sebelumnya itu telah dihukum atau telah dipidana serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah van bewijde. Dan yang ketiga adalah pengulangan ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun, sejak terhitung dari hukuman hakim telah ditetapkan atau diputuskan. Nah, kalau melihat syarat ini, sebenarnya pada syarat yang kedua inilah kita bisa melihat atau memperbandingkan dengan konkursus. Bahwa jika kita ingat konkursus merupakan suatu terulangnya perbuatan pidana tanpa ada suatu putusan pidana atas beberapa perbuatan pidana yang terjadi, maka sebenarnya inilah yang membedakan. Sekali lagi, kalau pada residif, maka hal yang paling penting adalah adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini ternyata pada perbuatan yang sebelumnya telah ada suatu putusan pidana, sehingga inilah yang disebut dengan pengulangan. Beda dengan konkursus yang lebih terkait erat dengan perbarengan perbuatan. Nah, dapat diperbandingkan seperti ini antara residif dan konkursus. Bahwa residif sekali lagi merupakan pengulangan, ada 3 poin penting jika dibandingkan dengan konkursus. Yang pertama adalah pada residif terulangnya perbuatan pidana dengan syarat perbuatan pidana sebelumnya telah ada putusan pidana, sedangkan pada konkursus tidak ada. Yang kedua adalah dari sisi pengaturan, residif diatur justru di dalam buku 2 KUHP, yaitu terutama di dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Artinya masuk di dalam pengaturan khusus terkait dengan kejahatan. Berbeda dengan konkursus yang justru diatur di dalam buku 1 atau ketentuan umum, terutama mulai dari pasal 63 sampai 66 KUHP. Hal yang ketiga, di dalam residif, pada hakikatnya kalau kita pahami merupakan suatu pemberatan dari maksimum ancaman pidana bagi pengulangan perbuatan pidana. Artinya maksimal dari ancaman pidananya adalah maksimal plus sepertiga dari maksimal pidana yang diancamkan. Sedangkan pada konkursus tidak demikian. Justru pada hakikatnya seseorang melakukan perbuatan perbarengan pidana, pada hakikatnya merupakan pengurangan maksimum ancaman pidana bagi 2 atau lebih perbuatan pidana. Jika kita lihat misalnya saja di dalam konkursus idealis,
Maka ketika ada satu orang melakukan satu perbuatan, dan satu perbuatan ini melanggar dua atau lebih ketentuan hukum pidana, maka masih ingat yang diterapkan adalah sanksi pidana terberat atau berlaku sistem absorpsi. Nah, ini berbeda dengan residif, manakala ada satu dua perbuatan yang mungkin sama, tapi karena sebelumnya ada satu putusan pidana terkait perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang ini, maka ada pemberatan, yaitu maksimal ditambah sepertiga dari maksimal. Sedangkan kalau dilihat dari concursus idealis, hanya dikenakan pidana yang terberat saja. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan bentuk residif. Bentuk residif di dalam hukum pidana ada dua macam. Masing-masing akan kita bahas secara berurutan. Yang pertama adalah residif umum. Apa yang dimaksud dengan residif umum? Residif umum pada dasarnya adalah merupakan suatu pengulangan tindak pidana dengan tidak mempermasalahkan jenis tindak pidana yang sebelumnya dijatuhi pidana. Sehingga di dalam hal ini dapat dipahami ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana di masa lalu dan sudah dijatuhi pidana dan kemudian dia mengulang di tindak pidana yang sekarang, dua tindak pidana masa lalu dan yang dilakukan pengulangan di masa sekarang ini tidak dipermasalahkan apakah jenisnya sama atau tidak. Pokoknya disebut sebagai residif manakala dia mengulangi tindak pidana apapun yang dia lakukan. Sebagai contoh adalah misalnya saja A melakukan pencurian, kemudian dijatuhi pidana 1 tahun pada 2 Maret 2002. A kemudian ternyata melakukan pembunuhan pada 2005. Jika kita perhatikan, A pada sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian, kemudian dia melakukan perbuatan pidana lagi pada 2005 dalam bentuk yang berbeda, yaitu pembunuhan. Di dalam hal ini, maka A tetap dipahami secara residif umum melakukan perbuatan pengulangan atau dia adalah residif. Nah, hal ini berbeda dengan pemahaman tentang residif khusus sebagai bentuk residif yang kedua. Residif khusus mensyaratkan bahwa pengulangan tindak pidana itu ada manakala tindak pidana yang dilakukan itu sama atau sejenis. Jadi apabila ada seseorang melakukan suatu perbuatan pidana di masa lalu dan kemudian dia mengulang di masa sekarang perbuatan pidananya, dapat dikatakan dia melakukan residif khusus manakala dia melakukan perbuatan pidana dalam jenis perbuatan pidana yang sama. Apa maksudnya perbuatan pidana atau tindak pidana yang sama atau sejenis? Misalnya saja tindak pidana kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, dia bisa saja melakukan penganiayaan atau mungkin pembunuhan atau perampasan atau kemerdekaan secara berulang. Atau mungkin jenis tindak pidana terkait dengan harta kekayaan. Misalnya dia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh untuk memperjelas adalah begini. Apabila X melakukan suatu pencurian, kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun pada 4 Juni 2012, X melakukan penggelapan pada 5 Juni 2014, maka kita melihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan dan sudah dijatuhi pidana atau hukuman oleh hakim adalah pidana pencurian atau perbuatan pidana pencurian. Ketika X melakukan lagi perbuatan penggelapan, sebenarnya dari sisi bentuk berbeda, tetapi karena satu jenis terkait dengan tindak pidana harta kekayaan, maka dia dapat dikatakan melakukan residif atas perbuatan pidana ini. Nah, contoh yang ketiga untuk memperjelas adalah, misalnya saja X melakukan pencurian dijatuhi hukuman 1 tahun pada 4 Juni 2012. X ternyata melakukan pembunuhan pada tanggal 5 Juni tahun 2014. Menurut pemahaman residif khusus, maka X tidak dapat dikatakan melakukan residif atas perbuatan pencurian. Mengapa? Karena sekali lagi, perbuatan yang dilakukan oleh X yang sudah mendapatkan sanksi pidana oleh hakim itu adalah pencurian, berbeda jenis dengan perbuatan yang dilakukan dia pada 5 Juni 2014, yaitu pembunuhan. Nah, pemahaman tentang ketentuan residif sekali lagi juga harus melihat bagaimana residif ini diatur di dalam KUHP. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pemahaman tentang residif ini diatur di dalam buku 2 KUHP, terutama di dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Masing-masing dapat saya tampilkan sebagai berikut. Pasal 486 ini terkait erat dengan bagaimanakah suatu perbuatan itu dikatakan residif ketika dia melakukan kejahatan terkait erat dengan mencari keuntungan yang tidak halal. Ada beberapa bentuk perbuatan, silakan Anda bisa pahami secara langsung. Sedangkan 487 terkait dengan
kejahatan tubuh atau nyawa, mulai dari kejahatan terhadap keamanan negara sampai pada kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan. Kemudian 488 itu terkait dengan kejahatan terhadap kehormatan orang lain atau menyerang kehormatan orang lain. Di sini bentuknya mulai dari penghinaan terhadap presiden sampai pada kejahatan terhadap percetakan atau kejahatan penerbitan. Nah, ketiga pasal ini pada dasarnya memiliki pengaturan yang sama terkait dengan jangka waktu pengulangan ini diatur 5 tahun, kecuali ditentukan lain. Artinya apa? Di dalam residif, pada dasarnya jangka waktu seseorang dapat dikatakan melakukan pengulangan ini adalah 5 tahun. Terkecuali apabila di pasal-pasal tertentu diatur secara berbeda. Nah, penghitungan 5 tahun ini dihitung sejak ia menjalani sebagian atau seluruhnya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Ingat bahwa sanksi atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim di sini harus sudah yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah van Hoekstra, sehingga dia dapat dikatakan pada detik ketika dia sudah menerima putusan itu dan dia menjalani hukuman, artinya sebagian atau seluruhnya, maka dia sudah dapat dikatakan telah menjalani pidana. Dan ketika dia mengulangi dalam masa setelah putusan ini dijatuhkan, disinilah dihitung masa dari residif itu. Yang kedua adalah pemidanaannya terdapat pemberatan, yaitu maksimal dari pidana ketentuan yang dimaksudkan ditambah sepertiga dari maksimal dari ketentuan pidana yang dimaksudkan. Catatan yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa pemberatan tidak boleh melampaui ketentuan dari pasal 12, 18, dan 20 KUHP. Maksudnya adalah apabila di dalam suatu putusan, manakala misalkan A atau seorang pelaku bernama A ini melakukan pembunuhan di terdahulu atau di waktu sebelumnya, itu dijatuhi pidana oleh hakim selama 15 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana, maka ketika dia kemudian menjalani hukuman setelah vonis hakim diberikan, kemudian dia ini melakukan lagi pembunuhan ini misalkan di dalam penjara, maka pada dasarnya dia tidak boleh 15 tahun ini dihitung ditambah dengan maksimal plus sepertiga dari maksimal dari pasal pembunuhan. Artinya tidak boleh ditambahkan lagi 20 tahun plus ditambah sepertiga dari 20 tahun. Tetapi maksimal yang dikenakan adalah 20 tahun. Jadi dia dikenakan pidana maksimal yang tetap adalah 20 tahun. Nah, hal inilah yang patut untuk kita boleh perhatikan. Bahwa sekali lagi, residif sangat berbeda dan memiliki karakteristik khusus. Terima kasih. Pembahasan tentang residif sekali lagi memiliki beberapa poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah residif berbeda dengan konkursus. Karena di dalam residif, poin pentingnya adalah pengulangan perbuatan pidana. Sedangkan pada konkursus merupakan perbarengan perbuatan pidana. Hal yang patut diingat antara residif dan konkursus, poin yang membedakan adalah di dalam residif, pengulangan perbuatan pidana ini ada satu syarat, yaitu perbuatan sebelumnya telah dipidana oleh melalui putusan hakim dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap atau inkrah van Hoekstra. Nah, pemahaman residif ini sifatnya memperberat sanksi pidana dan pelaksanaannya sangat-sangat tergantung dari setiap pasal atau ketentuan hukum yang mengatur. Demikian pembahasan tentang residif. Sukses untuk kita semua, semoga bermanfaat.